Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waffaqana li syukrihi wa hadana li dzikrihi wa salawatuhu ala Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat ummahat, meskipun saat ini kita sebaiknya lebih banyak di rumah, namun tidak ada salahnya jika kita mengetahui hal-hal penting dalam perjalanan. Jadi, kalau pandemi sudah berakhir, kita sudah siap jalan-jalan. Nah, hal yang penting itu apa sih? Yaitu hukum jamak dan qashar. Sahabat ummahat, landasan mengqashar salat adalah Al-Quran, surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah wa in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu bepergian, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Nah, bagaimana jika situasi sudah aman? Apakah masih boleh mengqashar salat? Demikian pertanyaan Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjawab, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum, faqbalu shadaqatahu." Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah darinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, qashar adalah memendekkan atau meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi sholat tetap dilakukan di waktu sholatnya. Menurut mazhab Hanafi, wajib mengqashar sholat bagi musafir yang telah mencapai jarak qashar. Namun, menurut Maliki, qashar hukumnya sunnah muakkad. Syafi'i dan Hambali berpendapat qashar merupakan kemudahan dan pilihan bagi musafir. Musafir boleh memilih untuk menyempurnakan sholat atau mengqashar sholatnya. Namun mengqashar itu lebih utama menurut pendapat yang masyhur. Demikian dijelaskan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Nah, perjalanan seperti apa yang membolehkan qashar? Sahabat, ada 5 syarat dalam mengqashar salat. Pertama, perjalanan jauh yang mubah, bukan perjalanan untuk maksiat. Kedua, memiliki tujuan yang jelas, daerah atau tempat mana yang akan dituju. Jika jalan-jalan tidak jelas arah tujuannya, misalnya muter-muter nggak jelas gitu ya, hanya iseng-iseng aja, meskipun jauh tidak ada rukhsah atau tidak ada keringanan untuk jamak atau qashar. Demikian dijelaskan dalam kitab Raudhatut Thalibin. Ketiga, menempuh perjalanan sejauh 4 burud yang sama dengan 88,7 km atau 89 km. Ini menurut kitab Bidayatul Mujtahid. Az-Zuhaili juga berpendapat sama, 89 km. Namun dalam Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, jarak qashar itu sejauh 80,6 km atau 81 km. Ini setara jarak dari Masjid Istiqlal Jakarta ke Masjid At-Ta'awun Puncak Bogor. Nah, di kitab Taudhihul Ahkam, jarak qashar lebih pendek, yaitu 77 km. Sahabat, syarat keempat adalah sudah melewati batas tempat tinggalnya. Kalau sudah berniat melakukan perjalanan sejauh 81 km, walaupun belum mencapai jarak tersebut,
tapi sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggalnya, maka boleh melakukan qashar. Kelima, tidak berniat mukim atau tinggal selama lebih dari 3 hari. Kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan, singgah di penginapan atau di hotel, kemudian berniat bermalam selama 3 hari, 3 hari saja ya, maka selama singgah tersebut boleh mengqashar sholat. Namun jika singgah lebih dari 3 hari atau berniat tinggal selama 4 hari 4 malam atau lebih, maka sudah termasuk mukim dan tidak boleh melakukan qashar sholat. Dalilnya, inna wa iqamat arba'ati ayyamin shara mukiman. Sahabat, jika setelah persinggahan yang lebih dari 3 hari tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan, maka dihitung perjalanan baru. Kilometer perjalanannya dihitung dari 0 lagi, seperti isi bensin ya. Demikian dijelaskan dalam Raudhatut Thalibin. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengqashar sholat? Pertama, tidak makmum kepada orang yang sholat secara sempurna 4 rakaat. Kedua, berniat qashar ketika memulai sholat atau ketika takbiratul ihram. Ini menurut Syafi'i dan Hambali. Ketiga, masih dalam perjalanan ketika melakukan sholat qashar. Keempat, mengetahui syarat-syarat dibolehkan qashar. Jadi kita harus tahu syarat-syaratnya. Jarak tadi ya termasuk salah satunya. Sahabat ummahat, temannya qashar itu jamak. Jamak adalah menggabungkan atau melakukan 2 sholat fardu, yaitu duhur dan asar, atau maghrib dan isya secara berurutan pada salah satu waktu sholat. Bisa digabungkan di waktu sholat pertama, yaitu duhur dan asar, dilaksanakan di waktu duhur misalkan ya. Waktu sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Ini disebut jamak takdim. Nah, kalau digabungkan di waktu sholat kedua, misalkan duhur dan asar dilakukan di sholat asar, maghrib dan isya dilakukan di waktu isya, disebut jamak takhir. Nah, kapan boleh jamak sholat? Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh menjamak sholat kecuali pada saat haji ketika berada di Arafah dan Musdalifah. Hanafi berargumentasi bahwa waktu-waktu sholat itu telah ditetapkan secara mutawatir, maka tidak boleh ditinggalkan atau dipindahkan waktunya. Namun, Maliki dan Syafi'i membolehkan jamak pada beberapa keadaan. Pertama, bepergian. Kedua, hujan lebat disertai jalan berlumpur atau salju yang menimbulkan masyaqqah atau kesulitan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Ketiga, sakit yang menyulitkan untuk bersuci. Jadi orang sakit boleh jamak. Keempat, saat haji ketika berada di Arafah dan Musdalifah. Nah, bepergian seperti apa yang boleh jamak? Menurut Malikiyah, bepergian yang dibolehkan menjamak sholat yaitu mutlaqus safari sawaun kana masafata qasrin aula. Bepergian biasa walaupun perjalanannya tidak setara dengan jarak sholat qashar atau perjalanan pendek. Jadi boleh gitu. Asalkan bukan dengan tujuan yang diharamkan atau dimakruhkan. Demikian disebut dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah. Namun menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, jamak diperbolehkan bagi musafir yang menempuh perjalanan hingga mencapai
jarak qashar. Dan aturannya juga sama dengan qashar yang sudah kita bahas tadi ya sahabat. Nah, ini disebutkan dalam Al-Muhadzab. Sahabat ummahat, jadi begini. Kalau kita sudah berniat menempuh perjalanan sejauh 81 km, meskipun belum mencapai jarak tersebut, tapi kalau sudah melewati batas kota atau sudah keluar dari wilayah kita, wilayah kota kita, maka sudah boleh menjamak sholat. Dan jamak boleh dilakukan selama masih dalam perjalanan. Maksudnya, kalau sudah nyampe rumah, tidak boleh jamak lagi. Tidak boleh menjamak sholat ya. Misalnya, wah, ini sudah deket rumah, jamak sholatnya di rumah aja deh, gitu. Tanggung gitu. Itu nggak boleh ya sahabat. Karena sudah nyampe rumah berarti perjalanan sudah selesai. Ini tidak memenuhi syarat. Gitu sahabat. Nah, solusinya gimana? Sebelum nyampe rumah, kita berhenti dulu di masjid untuk menjamak sholat. Masjid yang dekat rumah juga nggak apa-apa. Tidak boleh juga jamak sholat di rumah sebelum berangkat. Karena itu berarti perjalanan belum dimulai. Misalnya nih, nanti itu perjalanannya jauh loh ya. Kita nyampenya sore, kita jamak takdim aja dulu. Nah, itu nggak boleh ya sahabat ya. Jadi harus sudah mulai perjalanannya itu. Bagaimana cara melakukan jamak sholat? Sahabat, dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dijelaskan cara melakukan jamak takdim harus memenuhi 3 syarat. Jamak takdim ya sahabat. Pertama, niat menjamak takdim ketika memulai takbiratul ihram sholat pertama. Jadi sholat pertama saja ya. Kedua, tertib atau berurutan, yaitu harus dimulai dengan sholat pertama yang masuk waktunya, kemudian dilanjutkan sholat kedua. Contoh, sholat duhur dulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat asar. Ketiga, al-muwalah, yaitu kedua sholat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tidak terpisah antara sholat pertama dan sholat kedua. Jadi setelah sholat pertama, misalkan sholat duhur, selesai, salam, langsung dilanjutkan dengan sholat asar. Tidak boleh ngobrol dulu atau melakukan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Nah, kalau jamak takhir hanya ada 2 syarat. 1, berniat jamak takhir sebelum habis waktu sholat pertama. Contoh, ketika kita akan jamak takhir duhur dan asar, maka sebelum habis waktu sholat duhur harus berniat. Misalnya mengucapkan niat, sholat duhur ini akan saya jamak takhir dengan sholat asar. Kedua, perjalanan masih berlangsung hingga tiba waktu sholat kedua. Misalnya, kita berniat menjamak takhir duhur dan asar, maka ketika masuk waktu sholat asar, kita masih dalam perjalanan. Nah, untuk jamak takhir, tidak harus berurutan dan berkesinambungan. Boleh sholat duhur dulu, kemudian sholat asar, atau sholat asar dulu, kemudian sholat duhur. Namun, tertib dan muwalah sunnah dilakukan ketika menjamak takhir. Sahabat, bagaimana niat jamak takdim? Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'at taqdimin lillahi ta'ala. Saya berniat sholat fardu duhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, kalau niat jamak takhir, usolli
fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Saya berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Boleh niat di dalam hati atau berniat dengan menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Atau dengan bahasa lainnya juga boleh ya sahabat, ya nggak harus bahasa Arab. Gitu. Oke sahabat, ada pertanyaan yang mungkin sering dialami masyarakat urban ya. Nah, kalau terjebak macet nih, pulang kerja misalkan ya, boleh nggak sih menjamak sholat? Nah, Mazhab Hambali membolehkan jamak sholat dalam 8 keadaan. Di antaranya, tidak bisa berwudu atau tayamum untuk setiap sholat karena masyakoh atau kesulitan dalam perjalanan atau sakit. Demikian disebutkan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Maksudnya, boleh menjamak ketika kita terjebak kemacetan yang benar-benar membuat kita kesulitan untuk bersuci hingga waktu sholat habis. Namun, jika masih memungkinkan untuk berjalan kaki misalkan atau turun dari kendaraan umum untuk bersuci, kemudian sholat, maka tidak boleh menjamak. Kalau hal itu masih memungkinkan dilakukan ya sahabat. Bagaimanapun kondisinya, meskipun jamak sholat itu boleh dilakukan, namun menurut Imam An-Nawawi yang diperkuat oleh Imam Ghazali, tarkul jam'i afdalu fal bila khilafin. Tidak menjamak sholat itu lebih utama. Berbeda dengan qashar, melakukan qashar lebih utama bagi musafir. Kalau qashar itu kan diringkas, tapi sholat di waktunya tidak dipindah. Berbeda dengan sholat jamak. Makanya lebih baik tidak menjamak ya. Sahabat, pertanyaan selanjutnya nih. Bolehkah menjamak sholat sekaligus qashar? Apakah boleh sholat diringkas menjadi dua rakaat dan waktu sholatnya juga digabungkan? Ini semacam menggabungkan 2 rukhsah ya sahabat ya. Gitu. Nah, meskipun dalam kitab-kitab fikih yang saya sebutkan tadi, referensinya, belum saya temukan redaksi yang secara gamblang membahas kebolehan menjamak sholat sekaligus qashar. Namun, ada beberapa hadis tentang jamak dan qashar. Di antaranya, hadis muttafaq alaih ini ya sahabat ya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ilal bathai fatawadda thumma shalla dhuhra raka'ataini wal asra raka'ataini wa baina yadayhi anazatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada siang hari menuju Batha. Beliau berwudu, kemudian sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Sementara di depannya terdapat tongkat pendek. Imam An-Nawawi mensyarahi hadis ini di dalam kitab Al-Minhaj. Beliau berkata, fihi dalilun 'alal qasri wal jam'i fis safari. Hadis ini merupakan dalil diperbolehkan qashar dan jamak di perjalanan. I'anatul Talibin memaparkan lebih rinci. Sawa'un kanata tammataini au maksurataini au ihdahuma tammatun wal ukhra maksuratun. Boleh jamak sholat dengan jumlah rakaat sempurna atau diringkas. Atau salah satu sholat jumlahnya rakaatnya sempurna dan sholat lainnya diringkas. Misalnya nih, kita boleh jamak sholat duhur dan asar masing-masing 4 rakaat. Nah, ini disebut jamak saja. Boleh juga jamak dan qashar, yaitu masing-masing 2 rakaat. Atau duhur 4 rakaat,
asarnya 2 rakaat. Bahkan dalam kitab Bushrul Karim dan I'anatul Thalibin dijelaskan, jika kita sudah berniat jamak takhir duhur dan asar misalnya, namun ternyata waktu asar yang tersisa hanya cukup untuk mengerjakan sholat 4 rakaat saja, maka kita wajib menjamak sekaligus qashar. Jadi bukan hanya sunnah tapi wajib, karena waktunya tidak mencukupi untuk sholat 4 rakaat. Demikian sahabat. Fayajibu alaihil jam'u ta'khiran ma'al qasri. Jadi sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Agar apa? Agar sholat bisa dilaksanakan pada waktunya. Namun jika waktunya mencukupi, ya sebaiknya jamak saja ya sahabat. Lebih utama itu jamak saja. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat jika waktunya mencukupi. Oh ya sahabat, niat jamak dan qashar, usolli fardul asri rakaataini majmu'an bidzuhri jamak ta'khiran qashran lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duhur, asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat duhur dengan jamak takhir diringkas karena Allah Ta'ala. Untuk niat sholat lainnya tinggal diganti jenis sholat dan rakaatnya ya sahabat. Demikian pembahasan tentang jamak dan qashar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.